Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takengon. Ini yang 2 kali. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya. Rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu, di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam, nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman gayo di ujung tangan. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu sowan. Kalau HP-nya cerdas, smartphone. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus cerdas ternyata menjadi pemimpin ini. Maka malam ini saya bisa datang kemari, tentulah ada orang-orang yang berjasa. IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka inilah yang memfasilitasi saya mengenalkan dengan Pak Bupati. Mana mungkin Pak Bupati kenal dengan saya? Akhirnya saya pun duduk di sebelah kiri DPR RI, sebelah kanan Bupati. Dua-duanya tegap. Saya pun tegap juga. Udah kalian ambil foto tadi? Itulah salahnya. Nanti saya duduk sekali lagi ke belakang. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAD, Pembina IKAPDA. Ustadz nengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja perdana menteri, di bawah perdana menteri menteri-menteri, di bawah menteri gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para abi, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang didengar. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Ngaku semua. Mereka yang pilih.
Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh yang baik-baik. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Betul? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja ini. Kok bisa orang berkumpul semuanya ini sampai nggak nampak ujungnya di mana? Karena gelap. Cara biar supaya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senternya, biar nampak saya hidup sampai mana dia. Oh, ramai ternyata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir, takbir, takbir. Barulah nampak malam tanpa bintang. Ada bintang di atas karena sudah turun ke Takengon semua, turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan. Inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah, malaikat tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kau ciptakan mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi, mereka datang padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Takengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain, kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri karena dia punya kebun masing-masing, punya duit. Kopinya pahit tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Pas saya minum kopi, saya bilang, Ustaz pakai gula, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya coba tes, saya minum. Gimana rasanya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Anak, kata Nabi, aku nanti bangga di akhirat, aku bangga hari kiamat. Kenapa? Mukathirum bikumul umam,
karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Nih, kalian yang ragu, yang katanya pengajian cuman ada 2 saf, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai, datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah, tengok. Apa yang tengok? Tengok sendiri. Ramai di atas. Anak-anak kecil tadi manggil saya, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Saya cari mana suara anak kecil tadi. Anak kecil kenal Ustadz. Dulu kan yang dengar pengajian itu orang-orang tua aja, orang pensiun, orang yang udah stroke. Dulu gitu. Mana ada anak kecil kenal Ustadz. Dulu anak kecil taunya Donald Bebek, Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang anak kecil, Ustadz Somad. Ustadz, kamu tahu dari mana saya Ustadz? Kan selalu nengok Ustadz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini majelis silaturahim, silatu menghubungkan yang jauh. Ada anak Takengon, putra daerah Aceh Tengah, merantau ke Jawa Barat, di Bogor, membuka pesantren. Diundanglah Abdul Somad ceramah di sana. Jamaah sekalian yang ingin anaknya hafal Quran, masukkan ke pesantren Hidayatullah di Bogor, Bojong, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustadz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah Takengon. 1.500 anak mendaftar, yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Ngadu ke Ustadz Somad. Ustadz Somad, saya tengok merah, saya sangka hantu. Rupanya kamera mengambil dari atas. Mereka ambil gambar. Besok lihat saja di mana, www.instagram.com. Ustadz Somad, karena Ustadz ceramah kemarin di Hidayatullah, yang mendaftar 1.500, mantap. Tapi tak bisa diterima Pak Ustadz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah, rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Abu Bakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar. 20 hektar tanah Ustadz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola. Gayung bersambut, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi ada satu orang yang punya santri banyak, bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah, bingung tak ada santri. Bertemulah mereka di mana? Dalam majelis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada, tanahnya ada, lokalnya. Inilah guna orang banyak ramai begini. Maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya ngasih semen, saya ngasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, Ikabda siap. Mau tamat dayah yang bisa baca kitab kuning, nih para abu, para abi, para tengku siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai, banyak. Nah, udah siap mereka. Jadi guru-gurunya siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Saya tidak mau selesai pengajian. Di mana pengajian tadi malam? Sampah.
Saya tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, sendalku hilang. Bukan itu makna pengajian. Habis pengajian ini bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak, bertemu pula yang punya tanah, bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati. Shadaqatun jariyah. Berapa lama bapak jadi pejabat? Berapa lama bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang, tapi setelah itu akan mati, hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang di telan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah orang-orang baik, orang-orang soleh, melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang berzikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun, baldatun negeri, thayyibatun baik. Thayyib itu artinya baik, bukan jarang pulang. Negerinya baik, dari bawah tumbuh tanaman, tanaman itu mahal, Pak Bupati. Ya, kalau dibawa bibit kopi gayo ini ditanam di tempat lain, tumbuh dan tumbuh Pak Ustaz, tumbuh. Tapi rasanya beda. Kenapa begitu? Karena Allah hanya memberikan tanah di gayo ini tak banyak, sedikit aja. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, utus orang IPB, Institut Pertanian Bogor, ke sini untuk meneliti berapa banyak tanah di dunia ini macam tanah gayo yang bisa menumbuhkan kopi, diimpor oleh orang luar negeri yang luar biasa. Kenikmatan ini harus disyukuri. Betul? Lain syakartum, kalau kamu syukuri nikmat yang kuberikan ini. Tanah ini hanya cuma ada di sini, menumbuhkan tanaman ini yang harganya mahal. Kalian bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tak perlu jauh merantau. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kutambah. Yang selama ini punya kebun 1 hektar menjadi 2 hektar, amin. Yang selama ini punya rumah 1 jadi 2, amin. Cuman itu aja. Ibu-ibu udah mulai cemas ini, jangan-jangan. Tidak, saya tidak akan menggiring ke sana. Saya tahu kalian ketakutan semua. Dari sini bisa ku dengar jeritan hatimu. Ustadz tuh macam tahu aja dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita ini pertemuan saling ingat mengingatkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat jangan minum khamar, jangan pergi ke diskotik, jangan pakai sabu-sabu, jangan karaoke. Lalu kami mau kemana? Alternatifnya mana? Pondok tahfiz Quran. Para abu, para abi, para tengku menjadi panutan. Mereka menjadi pagar yang menjaga tanah lapang, bukan pagar makan. Dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Mereka adalah pagar. Kambing tidak berani makan tanaman. Kenapa pagar? Kenapa kambing tidak masuk? Karena ada pagar besi. Abdul Somad kenapa berani ceramah di sini? Tidak gampang, takut jatuh, ada pagar kuat. Kenapa ustadznya yang dikasih lampu? Kanan 5, sini terang, ini lampu. Karena ustadz ini direkam. Ini direkam nih sekarang. Berapa kamera yang menyala di bawahnya? Nyala, mereka tonton. Streaming lagi. Streaming. Saya tahu signal nggak ada sekarang.
rebut-rebutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan setelah Kabupaten Aceh Tengah ini disuburkan Allah, kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran, guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ini? Pak Bupati peduli pada guru agama. Wisuda tahfiz Quran di Bogor, datang beliau dari Aceh Tengah, terbang ke Bogor, berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama salah sangka, saya sangka beliau duta besar Turki. Saya tengok macam orang Turki. Pas sudah ngomong, kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah, orang Aceh. Makanya Ustadz Somad tanya dulu. Itulah saya orang yang nggak nanya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Masa LCMA nanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak cinta maka tak ngutang. Oleh sebab itu maka kenali baik-baik, jangan tengok gayanya saja, jangan cuma lihat balehonya saja, tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang ngapal Quran di Bogor, tempat lain mana ada peduli. Acara wisuda berikut ini, kata sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Memang sekarang lagi tren wakil-wakil aja nih. Tapi ini tidak, asli bupati yang datang, padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalah kerja mengalungkan sorban, tapi bukan itu membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tak berkepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran tadi 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar jadi PNS, dia menjadi kepala dinas, dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah, dan dia yang akan menjadi imam bagi kita semua. Setuju? Negeri ini harus bangkit. Masa jaya Sultan Iskandar Muda, masa jaya Malikul Saleh, masa jaya Syekh Abdurrauf As-Singkili, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua: rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya. Mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini muka kan tak bisa saya nilai nih, karena semata saya silau. Ibu-ibu, saya tahu ini pakai jilbab ibu-ibu. Jangan nanti ketika saya banyak nengok sini, ini Ustaz Somad ini gatal nih. Terus terang saya tak nampak, Bu. Saya tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semuanya. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke dayah, masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikabda, doktor. Siapa tak bangga? Ustaz Somad kenal sama doktor ketua Ikabda yang dari Aceh Tengah di Takengon. Oh, itu satu pesantren sama saya. Kami sama-sama Arafah. Ustaz tamat. Enggak. Saya studi banding aja sih. Mereka tamat. Dia tamat, Bu, makanya titelnya doktor. Saya tak tamat, makanya LCMA.
lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tak tamat. Kalau tamat lah saya dulu, udah doktor, saya udah PhD. Detailnya apa? PhD. Peci harus diukur. Nomor 8. Nanti siapa yang nonton acara malam ini, kalau dia terpukau melihat, mantap kali Ustadz kemarin, bajunya dari mana, pecinya dari mana, sorbannya dari mana. Kalian tengoklah, bagus-bagus. Ustadz nggak seperti biasanya malam ini, lebih pede kelihatannya. Iyalah, kan tergantung pakaian kita. Orang itu kita nilai dari mana? Dari pakaiannya kan? Kita tahu mana Bapak Kapolres, mana Bapak Dandim dari mana? Dari pakaiannya kan? Berapa banyak orang yang saya salami, Ustadz Somad tadi kenapa nggak begitu semangat salaman sama saya? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu. Bapak pakai koko, rupanya Pak Dandim pakai pakaian seragam. Saya pernah pakai baju koko pergi ke masjid. Waktu itu video belum viral. Hujan, datang panitianya nanya, ketuk kaca, Ustadznya mana? Kan tak mungkin saya bilang akulah Ustadznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai baju jas begini, pakai sorban. Andai begini saya dulu masuk Hong Kong, mungkin nggak diusir. Coba kalau begini turun dari pesawat itu kan. So, datang polisi Hong Kong, hanya cincai-cincai lah. Oke, ada teroris. Oh, ini turun pakai baju koko letoy lesu. Tengoknya siapa ini gitu, usir gitu. Itulah akan datang saya pakai, tak saya lepas. Dicuci juga, cuci. Ke depan, ini dia. Kenapa guru pesantren, guru daya tidak diperhatikan? Akhirnya bupati memperhatikan. Jangankan guru daya, sedangkan santri yang tamat wisuda di Bogor saja diperhatikan, dijenguk, ditengok. Maka diangkatlah gaji guru, gaji daya, gaji pesantren. Bulan Januari diangkat, bulan April dikasih, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena temuan, karena sudah memakai APBD tidak pada tempatnya, dianggap korupsi. Korupsi itu bukan cuma orang jahat, korupsi itu menggunakan uang negara, APBD tidak pada tempatnya. Temuan, tangkap. Siapa yang bisa menyelamatkan bupati wali kota ini? Tidak lain tidak bukan adalah Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan Perda, apa namanya? Kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR, DPRK. Yang ngangkat DPR itu siapa? Nih, kalian walaupun tak nampak wajah kalian saudaraku, walaupun gelap muka kalian malam ini, tapi suara kalian luar biasa. Ini kalau sebanyak ini berapa TPS? Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad ini orang partai? Tidak. Ustadz Somad ini jurkam? Bukan. Ustadz Somad ini caleg? Gak levelnya ya. Lalu Ustadz Somad ini apa? Ustadz Somad tidak ingin suara umat sebanyak ini mubazir. Ustadz Somad ingin orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab memilih wakil-wakilnya yang peduli kepada pendidikan Islam. Jelas? Salah yang saya sampaikan ini? Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik uang sogok, dan jangan, pokoknya jangan-janganlah. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Yang nyuruh Ustadz menyebarkan ini siapa? Gak ada.
Ada Bawaslu, Panwaslu ngasih Ustaz duit? Tak ada. Lalu kenapa Ustaz sebarkan? Salahkah menyebarkan kebaikan-kebaikan? Tak salah. Salahkah Ustaz Somad? Tidak. Saya hanya ingin umat ini supaya aman, damai, tentram, cerdas, religius, agamis. Ingat, kita ini dulu negeri yang hebat. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, semua mengenal kita, bangga kita. Kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun kita sudah menjadi negara yang merdeka. Maka masalah kebinekaan ini sudah biasa. Masalah ganti presiden, mengganti menteri, mengganti demokrasi, mengganti bupati, mengganti wali kota, bergantian silih berganti, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kelahi gara-gara ini, betul? Jangan musuh-musuhan gara-gara ini, betul? Setelah 17 April kita akan tetap bersaudara. Memangnya kalau kita kelahi gara-gara ini, mati kita, meninggal kita, siapa yang menjenguk kita? Tetangga yang dekat rumah kita, kan? Ada yang aneh dengan 17 April? Tidak, semuanya baik. Yang penting istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Maka insya Allah negeri ini akan tetap menjadi negeri aman, damai. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai. Pak Kapolres, ya, Bapak Dandim, ya, adakah yang mengerikan di Aceh Tengah? Tak ada. Orang Aceh Tengah tidak bisa disogok karena dia punya kebun. Betul? Kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000, tolong pilih, nggak laku di Aceh Tengah 100.000. Betul? Dia punya kebun, dia punya sawit, ada? Dia punya karet, dia punya kelapa, banyak duit dia. Maka apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Maka kalau ada yang bagi-bagi duit, nggak laku di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah orangnya smart, orangnya cerdas. Yang dijual di sini bukan duit, tapi memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan. Siapa yang mampu membangun pesantren, siapa yang mampu membangun daya, siapa yang mampu memberdayakan alumni Timur Tengah, itulah yang akan dipilih oleh orang. Betul? Oleh sebab itu maka kekhawatiran tidak akan perlu. Kalaupun ada yang maksa juga ngambil duit, kenapa kau ambil duitnya? Saya sebetulnya nggak mau ngambil, Pak Ustaz, duit saya banyak. Kenapa kau ambil? Ya maksa. Akhirnya terpaksa saya ambil. Tapi saya ambil bukan untuk saya, Pak Ustaz. Saya ambil, saya serahkan untuk pembangunan kelas di 20 hektar yang sudah diwakafkan, supaya anak-anak yang 1.300 tadi bisa menghafal Quran ke Aceh Tengah. Amin. Bagaimana menyelamatkan Pak Bupati biar supaya jangan ditangkap Irjen, supaya jangan tangkap BPK, jangan ditangkap KPK? Maka pilihlah orang yang meluarkan payung hukum. Apa payung hukumnya? Peraturan daerah. Bagaimana supaya anak-anak kita hafal Quran? Masukkan ke daya, masukkan ke pesantren. Ngangkat gurunya dari mana? Alumni Ikabda, alumni daya, alumni Timur Tengah, yang datang dari Mesir, datang dari Tunisia, datang dari Aljazair, datang dari mana-mana. Itu semua datang ke tempat kita. Mereka menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berganti-ganti di sebelah kanan? Oh, layar. Hah? Videotron. Masya Allah, ada TV besar rupanya di sebelah sana. Saya sengaja maju ke depan, kasihan jamaah tak melihat. Rupanya jamaah tidak melihat saya, mereka melihat. Ustaz ngapain ngomong gini? Kami bukan nengok Ustaz, kami nengok sana. Berapa dipasang? 1. Sana tak ada. Kalau gitu saya pindahlah ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang Ustaz tengok? Gambar saya. Dr. Andes Sabila Abu Bakar, Haji Firdaus SKM,
Tablik Akbar, Tengku HM Fadil Rahmi LC, gambar saya paling besar. Begitulah orang Takengon memuliakan Abdul Somad. Dari mulai pecinya, sorbannya, bajunya, celananya pun dikasih tadi. Ada tuh dikasih. Untung tak disuruh ganti di sini. Ada tuh dipegang sama Tengku. Ada situ. Saya begitu nengok celana itu tadi, ya Allah jangan sampai suruh ganti. Lengkap semua, masya Allah, tabarakallah. Datang pertama dikasih KTP, datang kedua dikasih baju. Saya datang ketiga nih ngeri juga saya. Apa mau dikasih mereka? Masya Allah, tabarakallah. Kenapa orang Aceh Tengah ini memuliakan? Padahal yang datang ini bukan Habib, yang datang ini bukan ulama besar, ulama kurus. Yang datang nih ustadz kering. Begitu penghormatan mereka, masya Allah, tabarakallah. Kenapa demikian? Karena mereka masyarakat religius yang dididik oleh para alim ulama. Negeri ini negeri yang dididik oleh para alim ulama. Maka ini harus kita pertahankan. Kalau pejabat meninggal dunia, belum meninggal penggantinya sudah siap. Betul. Tapi begitu Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal, Syekh Hamzah Fansuri meninggal, Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal, sudah ada penggantinya sekarang? Tak ada. Abdul Somad kalau meninggal, oh banyak pengganti. Ini anak-anak muda nih, kami siap menggantikan Ustaz Abdul Somad. Betul? Tengok. Kita belum mati pun mereka mau ganti. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:30. Sekarang jam 10:10. Saya sudah bicara 40 menit. 40 menit saya sudah bicara, tapi rasanya macam baru 10 menit. Ustadz aja, kami udah lama betul kami rasa, kata jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin silaturahim kita tetap terjalin, bahwa demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Setiap 5 tahun sekali pasti ada namanya pileg. Pileg itu dekat dengan flu. Ada namanya pilkada. Pilkada itu dekat dengan pilkabe. Bedanya kalau pilkabe lupa jadi. Kalau pilkada lupa tak jadi. Yang senyum anak SD pula. Macam paham aja kalian. Artinya ini sesuatu yang biasa. Makanya kalau ada yang mengatakan ini Pak Ustadz nampaknya oksigen kita luar biasa. Biasa aja tuh bro. Ente aja yang biasa di luar. Ini sesuatu yang biasa. Oleh sebab itu maka yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana membangun Nanggro Aceh Darussalam. Skop yang kecil Aceh Tengah diawali dari generasi mudanya. Yang pertama, selamat dari narkoba. Narkoba yang paling tinggi sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu inek. Di bawah inek lem kambing. Ditangkap, ada yang ngirim video ke saya. Ditangkaplah anak yang sedang membuka tutup bensin motor di hidupnya. Direkam. Kenapa kau hirup? Pergi kalian sana, pergi. Nggak takut ya. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempelin sama Pak Kapolsek. Jangan hirup lagi. Saya tidak takut sama Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu. Sudah tak bisa diajak bicara. Kabel-kabel di kepala ini udah putus, sudah error. Kita bukan benci sama mereka, kita kasihan. Bayangkan kalau yang mengalami itu anak kita, ponakan kita, anak abang kita, anak saudara kita. Sanggup kita mengejek mereka? Tak sanggup. Menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang bukan macam bini kita. Jangan nanti aku Ustaz kalau menengok mereka udah macam anakku Pak Ustaz, tapi menengok bini dia macam biniku. Jangan. Mengamuk lakinya.
Oleh sebab itu ini anak kita yang harus kita selamatkan. Makanya kalau ada di mana-mana, Ustaz Somad, tolong kasih saya doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa makan Allah barik lana. Doa tidur bismillah Allah. Jangan baca sekarang. Kau mau doa apa? Doa supaya berhenti dari sabu-sabu Pak Ustaz. Waduh, tidak ada itu dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Mana ada? Bagaimana cara menyelamatkannya? Perempuan, ibu-ibu yang punya anak kontrol, tidak pernah berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi ke mana, ini kau pakai kemana, duitnya kemana. Ketika ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Ini banyak ibu-ibu nggak ngomong sekarang. Kenapa nggak ngomong? Asik main WhatsApp. Ada gambar dikirim ke WhatsApp grup. Ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang. Ibu ada dapat kiriman? Saya ada dapat. Ikatnya anaknya ke batang pisang, ada pun main. Anaknya nangis, bukan digendong, dia foto. Kasihan. Kacau ini sudah. Kalau sebab itu jangan sampai internet ini merusak. Tapi saya tidak pula mengatakan internet haram. Orang Takengon kenal Ustaz Somad dari internet. Abu Somad mana ada di TV? Tak ada TV yang menyiarkan Abu Somad cuma satu. TV One memang beda. Maka jamaah lebih banyak kenal Ustaz Somad melalui www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustaz tuh gaya-gaya, jangan macam tahu aja di internet. Tahu lah. Ustaz punya FB Ustaz. Ya. Yang mana FB Ustaz? Kau tulis aja di situ Abdul Somad. Banyak betul Somad yang mana? Yang followernya 1,4 juta. Kapan nanti follower? Itu dia. Yang lain-lain itu ngaku-ngaku aja. Somad KW. Somad original. Saya kemarin pergi ke satu daerah, saya tengok orang di situ cuek aja. Saya padahal sengaja buka, saya tidak pakai masker, cuek aja. Sampai berbisik saya bilang dia, berbisik ke kawan, ini Ustaz Somad. Sampai ya dia. Saya yakin dia ngomong gitu pasti karena saya tak pakai jas. Setelah pakai jas ini insya Allah bertambah wibawa. Tahu dia tahu. Nanti tengoklah, saya update pakai baju baru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, hai Abdul Somad, semua ini akan hilang. Sorban tinggal. Sesayang apapun kau dengan sorban ini akan tinggal Abdul Somad. Baju kebesaran tinggal. Tahu, berarti memang betul kebesaran. Peci kesayangan tinggal, akan diletakkan di lemari kaca, ditunjukkan inilah pakaian Abdul Somad waktu ceramah tanggal berapa ini? 7 Maret 2019. Almarhum Abdul Somad. Datang orang Takengon ke Pekanbaru mencari rumah Abdul Somad, menengok anak Abdul Somad, bertanya, dari mana Pak? Dari Takengon. Mau ngapain? Mau nengok jubah Abdul Somad dulu yang dipakainya ceramah. Inilah dia dari Sulaman Gayo. Dia waktu itu dia pakai ceramah di kampungan 20 tahun yang lalu. Mana sekarang sudah mati maka jadi apa yang diingat orang? Dulu dia pernah jadi pejabat. Dulu dia pernah jadi ustaz. Dulu dia pernah jadi orang kaya. Dulu waktu itu purnama bersinar terang, tapi begitu lewat bulan purnama, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Badar bulan purnama. Begitu bulan purnama berlalu, bulan tak lagi terang, bulan hanyalah bongkahan batu-batu kerikil dan batu bata.
yang tak lagi mengeluarkan cahaya. Dulu perempuan kalau dikatakan wajahmu bagaikan bulan purnama, oh senyumnya. Sekarang setelah Neil Armstrong berak di atas, mohon maaf kasar, setelah buang air besar di atas, barulah orang tahu rupanya bulan itu macam jeruk purut. Jadi kalau ada perempuan dipuji, wajahmu macam bulan purnama, itu artinya kau macam jeruk purut di Jakarta. Bulan purnama terang benderang hanya sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanya bongkahan batu-batu yang tak bercahaya. Kalian hai perempuan, bunga, kuntum, mekar, harum, layu, ribut, ciut, isuk. Kemarin saya baru reuni dengan kawan-kawan SD, reuni dengan kawan-kawan SMA, berbisik-bisik. Apa kata kawan? Sekarang dulu itu yang paling cantik ya. Nengok kita pun macam nengok kucing pura. Sekarang mana masa-masa jaya hilang sirna. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, somak mati meninggalkan jas. Jangan pernah melupakan sejarah jas merah. Oleh sebab itu maka apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kau wakafkan tanah, lalu di atas tanah itu mereka ngafal Quran, di tengah malam mereka bangun tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman